Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sabahul khair, kaifa halukum ayyuhat tullab, arju antum jami'an fi sihatin wa afiyah. Fi hadhil hissah, nahnu sanabahas anit tikrar. At-tikrar ba'dun minal itnab. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai at-tikror. Tikror merupakan bagian bahasan dari al-itnab. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan repetisi atau pengulangan. Ini adalah materi untuk kelas 12 Madrasah Aliyah khusus untuk jurusan agama. Hayya nabda darsuna biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini adalah 1. Memahami tikror. 2. Membedakan kalimat yang mengandung unsur tikror. Sekaligus mempelajari mengenai jenis tikror dan tujuan tikror. Ketiga, membuat kalimat yang mengandung tikror. Mari kita mulai pembahasan kita dengan pembahasan al-itnab, karena tikror merupakan sebagian bahasan dari al-itnab. Al-itnab. Al-itnab adalah lafadz yang panjang dan banyak namun mengandung arti yang sedikit. Itnab adalah antonim atau kebalikan dari ijaz. Ijaz sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Ijaz berarti menyingkat atau memperpendek kalimat namun mengandung arti yang sangat banyak dan panjang. Itnab antara lain dzikrul khas ba'dal am, dzikrul am ba'dal khas, al-idah ba'dal ibham, at-tikrar, al-i'tirad, at-tadhyil, al-ighal, dan al-ihtiras. Pembahasan kita khusus pada at-tikrar, yaitu pengulangan atau repetisi, di mana dalam tikrar ini mengulang sebuah kata atau kalimat dengan beberapa tujuan tertentu. Mari kita mulai membahas mengenai at-tikrar. At-tikrar huwa dzikru syai'i marrataini au aktsara li aghradin. Tikrar adalah penyebutan lafadz atau kalimat secara berulang-ulang karena beberapa tujuan. Contoh, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ini adalah contoh dalam surat At-Takatsur. Adapun aghrad atau tujuan dari tikrar akan kita terangkan pada pembahasan berikutnya. Anwa'ut tikrar atau jenis-jenis tikrar. Adapun jenis tikrar antara lain 1. Tikrarul kalam min jinsin wahid, mengulangi ucapan dengan jenis ucapan yang sama. Contoh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diucapkan berulang-ulang pada surat Ar-Rahman. Jenis yang kedua, tikrarul ma'na bilafdhaini mukhtalifaini li isbaghil ma'na wal ittisa' fihi, mengulangi arti dengan dua kata yang berbeda untuk menyempurnakan dan memperluas arti. Nanti akan ada contohnya pada aghradut tikrar. Sampailah kita pada pembahasan aghradut tikrar atau tujuan pengulangan. Tujuan pengulangan yang pertama yaitu at-ta'kidu wa taqrirul ma'na fin nafsi, menguatkan dan menetapkan arti. Contohnya seperti kaqaulihi ta'ala kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun pada surat At-Takatsur. Lafadz ini diulangi pada surat tersebut dengan tujuan untuk menetapkan atau menguatkan arti. Kalla saufa ta'lamun lalu diulang, tsumma kalla saufa ta'lamun. Sama juga dalam surat Al-Insyirah,
Fa inna ma'al usri yusron. Diulang, inna ma'al usri yusra. Tujuan dari pengulangan ini adalah litakid wa takrir fil ma'na, untuk menguatkan dan menetapkan arti. Tujuan tikror yang kedua yaitu tulul fasli li'alla yaji'u mabturan laisa lahu talawah, untuk memanjangkan kalam supaya kalam itu tidak terputus dan kalam tersebut menjadi tidak mempunyai keindahan. Contohnya, kaqaulihi ta'ala, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata yang bergaris bawah adalah kata yang ditikror. Kata ra'aituhum merupakan tikror atau pengulangan dari kata ra'aitu yang pertama. Tujuan dari pengulangan ini adalah supaya tidak terputus, maka ditambahkan lagi kata ra'aitu, kemudian yang kedua untuk keindahan kalimat tersebut. Tujuan tikror yang ketiga yaitu qasdul isti'ab, menyengaja untuk memahamkan. Contohnya adalah qara'tul kitab baban wa fahimtuhu kalimatan. Kenapa kata baban diulangi 2 kali? Supaya yang diajak bicara menjadi lebih paham bahwa saya membaca kitab itu baban, per bab. Jadi kata per babnya diulang 2 kali. Begitu juga dengan kata wa fahimtuhu kalimatan. Dan aku memahaminya kalimat per kalimat. Tujuan tikror yang keempat yaitu ziyadatut targhib fil afwi, untuk lebih mendorong dalam memaafkan. Kaqaulihi ta'ala, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Surat At-Taghabun ayat 14. Kata yang bergaris bawah yaitu kata ta'fu wa tasfahu, kemudian kata taghfiru adalah pengulangan dari segi makna. Jadi ini merupakan jenis tikror yang kedua, yaitu pengulangan makna, bukan pengulangan kata. Ta'fu, tasfahu, taghfiru memiliki makna yang sama, yaitu memaafkan. Pengulangannya ditujukan agar lebih mendorong seseorang untuk memaafkan. Tujuan tikror yang kelima adalah at-targhib fi qabulin nusuhi bistimalatil mukhatab liqabulil khitab. Mendorong untuk memberi nasihat dengan menarik simpati mukhatab atau yang diajak bicara agar mau menerima khitab. Jadi pengulangannya untuk menarik simpati mukhatab atau yang diajak bicara agar menerima pembicaraan atau khitab. Contohnya, kaqaulihi wa qala alladzi amana ya qaumi tabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Kata ya qaumi yang diulang adalah mukhatab atau yang diajak bicara dalam ayat tersebut. Kenapa kata itu diulang? Supaya mukhatab menerima khitab atau ajakan atau pembicaraan yang ada dalam ayat tersebut. Tujuan tikror yang keenam yaitu at-tanwih bisya'nil mukhatab, mengagung-agungkan kedudukan dari mukhatab atau yang diajak bicara. Contohnya, nahwu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Yusuf, Ibnu Ya'qub, Ibnu Ishaq, Ibnu Ibrahim alaihi salam. Akhrajahul Bukhari. Kata Ibnul Karim diulang berkali-kali dengan tujuan untuk mengagungkan orang yang diajak bicara atau mukhatab. Tujuan tikror yang ketujuh yaitu at-tardid, wahwa tikrarul lafzi muta'alliqan bi ghairi ma ta'allaqa bihi awalan. Mengulangi lafaz karena berkaitan dengan hal lain yang berhubungan dengannya di awal. Contohnya, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang dermawan itu dekat dari Allah, dekat dari manusia, dekat dari surga. Contoh yang kedua, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Pengulangan kata qarib
dan kata ba'id berfungsi seperti itu. Tujuan tikror yang ke-8 adalah at-tahwil bit-tikror, menakut-nakuti dengan pengulangan. Contohnya dalam ayat berikut, al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Kata ini diulang sampai 3 kali dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang yang diajak bicara dan ingin menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat dengan mengulang kata al-haqqah sebanyak 3 kali. Demikianlah pembahasan mengenai at-tikror. Sekali lagi, at-tikror merupakan bagian dari al-itnab. Yang kita pelajari dalam materi kita adalah materi khusus at-tikror. Al-itnab adalah kebalikan dari al-ijaz. Jika dalam bahasan yang lalu al-ijaz berarti memperpendek, sementara al-itnab berarti memanjangkan. Cara memanjangkan kalimat dengan arti yang sedikit, salah satunya dengan cara at-tikror, yaitu mengulangi beberapa lafadz atau kalimat dengan beberapa tujuan dan dengan 2 cara, yaitu dengan mengulangi kalimat atau lafadz yang sama atau dengan mengulangi makna namun dengan lafadz atau kalimat yang berbeda. Syukran ala ihtimamikum. Ilal liqa fil maddah al-atiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.